Apa salah saya sebagai suami lebih mementingkan main game daripada istri saya, Pak? Macam mana tuh? Dia Jadi, lebih mementingkan main game jadi daripada. nanya tentang hukum, tips, kejahatan terhadap anak, dan masih banyak lagi. Cukup kirimkan pertanyaan di official Instagram dan Facebook Bang Aris. Ayo kirimin pertanyaan kamu ya. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A. Nah, episode Q&A ini akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Sahabat anak Indonesia, untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Nah, di depan Nia udah ada Bang Aris. Bang, apa kabar Bang? Baik nih ya, biar baik. Gimana nih Bang dengan 1 minggu ini kegiatan Abang? Apakah ada kasus yang menarik atau gimana Bang? Ya, sangat melelahkan ya, Nia ya. Mau tidak mau kita harus hadir di tengah-tengah pergumulan anak-anak Indonesia. Ya, beberapa waktu lalu kita juga mendengarkan berita yang sangat luar biasa, kasus-kasus perkosaan, kasus-kasus gang rape, ya, perundungan dan sebagainya. Ini tentu melelahkan ya, tetapi sejak kemarin kita sudah santai ya, melepas lelah dulu, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti dengan pertanyaan-pertanyaan itu sangat informatif sehingga kita bisa bahu-membahu memutus mata rantai kejahatan maupun pelanggaran terhadap hak anaknya. Itu saya kira Oke, Bang. kesibukan kita. Abang, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang kembali dikirimkan oleh netizen Baik, melalui silakan ya. Instagram dan Facebook official Aris Merdeka. Nah, pertanyaan yang pertama kita mulai ya, Bang. Silakan. Oke, pertanyaan pertama dari Dari mananya? dari Kak Dasbin .ich. Bang, kenapa perceraian orang tua dampaknya buruk bisa ke anak langsung? Oh, kalau itu pasti ya, pasti itu ya, karena begini nih ya, anak itu idealnya diasuh dalam kondisi baik oleh orang tua yang lengkap, baik itu ayah dan ibu. Itu ideal ya. Tapi kalau ada pertanyaan bahwa apa dampaknya ya, Ya, ketika anak itu tidak diasuh oleh kedua orang tuanya, ini akan berdampak menjadi beban psikologis bagi anak. Tumbuh kembangnya juga akan terhambat. Bahkan ini menjadi olok-olokan orang. Apa yang kita sebut namanya perundungan. Nanti anak temannya sebaya, sesekolah. Kamu kok nggak pernah diantar ibumu? Kamu kok nggak pernah diantar ayahmu? Kan orang tua sulit untuk menjelaskan itu kan. Ya kan? Untuk kepada anak-anak itu. Nah, anak-anak ini juga akan kehilangan sosok. ayah atau ibunya. Oh gitu iya, ya, Bang? pasti. Dan itu akan berdampak dalam pengasuhan. Oleh karena itu kan selalu kita katakan ya, karena idealnya anak ya harus diasuh di dalam situasi ada ayah, ada ibu yang mengasihi sehingga tumbuh kembangnya akan baik. Tapi kalau dia terpisah akibat ego orang tua, katakanlah karena merasa bahwa perkawinan itu harus disudahi lewat penetapan pengadilan, dia tidak berpikir pada dampak pada anak-anak itu berbahaya. Baik, Bang. Artinya memang berarti kedua orang tua harus bekerja sama dalam mengasuh anak meskipun sudah berpisah secara pernikahan, begitu ya, Bang? Iya, jadi gitu. Saya kira ketika kedua orang tuanya si anak ini mengambil jalan keluar bahwa harus berpisah dalam perkawinan, tapi harus mempertimbangkan anak itu nih. Karena seperti yang saya katakan, ini akan berdampak tumbuh kembang anak itu terhambat. Dia akan menjadi olok-olokan orang, temannya sendiri gitu kan. Baik itu di sekolah, di lingkungan sekolah, sosial anak itu. Dan ini akan menjadi beban bagi anak. Oleh karena itu, kalaupun harus diambil keputusannya, harus bercerai, maka kewajiban kedua orang tua itu harus dilaksanakan. Berarti meskipun kedua orangnya berpisah, artinya pola pengasuhan mereka harus tetap dilakukan secara bersama-sama, begitu ya, Bang? Ya, itu tepat sekali. Sekalipun ada putusan pengadilan ya memberikan hak asuh kepada salah satu orang tua, kewajiban orang tua untuk mengasuh itu tidak bisa terlepas.
Itu hanya atapnya aja, rumahnya aja pengasuhan. Tetapi kewajiban orang tuanya nggak bisa lepas. Supaya apa? Supaya anak itu mendapatkan haknya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dia terpisah dari kedua orang tuanya, maka itu berdampak negatif. Perkembangannya akan terhambat, dia akan menjadi olok-olok ya, seperti yang saya sebutkan tadi semula, olok-olok temannya sendiri, baik itu di lingkungan sosial maupun di lingkungan sekolah kalau dia sudah sekolah. Jadi ini beban gitu bagi anak-anak itu sendiri. Oleh karena itulah itu yang saya sebutkan tadi untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa pola pengasuhan itu yang idealnya adalah dilakukan kedua orang tua supaya hak anak itu terpenuhi dan perkembangan psikologisnya baik, tumbuh kembangnya juga baik. Itu idealnya. Jadi jangan pisahkan anak dari salah satu kedua orang tuanya. Itu pesan moral kita terus menerus gitu. Oke, untuk Kak Dasbin jawabannya sudah diberikan oleh Bang Aris sudah sangat jelas. Kita akan lanjut ya Bang ke pertanyaan Baiknya, selanjutnya dari silakan. KMS.Blackswan. Menurut Bapak hak anak terlantar apakah sudah dipenuhi oleh pemerintah kita? Ini pertanyaan yang sangat mendasar dan konstitusional ya. Ya. Kalau kita bicara tentang undang-undang dasar ya, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya kehadiran negara untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kalau dia masuk dalam kategori penelantaran. Jadi pemerintah dalam hal ini penyelenggara konstitusi ya, itu tidak boleh abai terhadap itu. Tapi faktanya banyak anak-anak terlantar kan. Catatan Kementerian Sosialnya itu cukup mengerikan jumlahnya. 4,1 juta anak-anak balita terlantar loh. Bayangkan ini beban negara untuk memberikan nafkah terhadap anak terlantar itu. Ya toh? Nah, lalu kemudian belum lagi anak yang di atas 5 tahun ya. Katakanlah anak-anak 7 sampai 12 tahun, itu juga ditemukan banyak anak terlantar. Nah, oleh karena itulah, disitulah kehadiran negara, kehadiran pemerintah dalam hal ini tentu sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan kewenangannya atas dasar konstitusional itu. Itulah program-program pemerintah ya kepada anak-anak jalanan yang tanda petik kategori terlantar, ya. Kemudian juga dengan anak-anak yang sekarang ini penyandang sosial, ya. Itu kehadiran negara melalui Kementerian Sosial hadir untuk menyelamatkan itu. Jadi hak konstitusional anak terlantarlah mendapatkan bantuan terhadap apa yang menjadi problem sosialnya. Tapi menurut Abang sudah terpenuhi atau belum? Belum semua terpenuhi karena angkanya masih terus meningkat kan. Itu artinya apa? Sebenarnya kalau kita lihat kalau jumlah bantuan sosial itu meningkat jumlahnya, itu berarti belum berhasil. Tetapi kalau bantuan sosialnya jumlah uangnya itu berturun, berarti kan jadi berturun itu orang yang anak-anak yang terlantar yang harus dibantu oleh negara. Jadi artinya tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa itu belum dijalankan oleh pemerintah. Saya kira Kementerian Sosial itu jelas-jelas ada salah satu juga dirjen khusus untuk bantuan sosial bagian dari itu. Tetapi jangan lupa tanggung jawab pemerintah daerah seperti DKI Jakarta misalnya kalau ditemukan anak terlantar atau di daerah-daerah lain, provinsi lain, maka dinas-dinas sosial yang di sana itu harus hadir untuk memberikan layanan yang terbaik agar anak terlantar itu tidak terabaikan gitu. Jadi sekali lagi itu hak konstitusional itu tadi yang pertanyaan tadi. Baik, Bang, menurut Abang apa yang membuat maksudnya gini, kalau di Jakarta kita lihat masih banyak beberapa tempat anak-anak yang terlantar atau di lampu merah. Menurut Abang apa yang menjadi kendala dari pemerintah sehingga maksudnya sulitnya ini meminta nih anak-anak atau dibawa ke dinas sosial atau pas terkait kesulitan danakah atau dari apa, Bang? Nggak ada alasan kesulitan dana karena itu konstitusional gitu. Hak anak anak terlantar itu harus mendapatkan bantuan dari negara. Jadi tidak ada alasan karena nggak ada uang dan ini soal kemauan politik saja. Iya kan? Karena apa? Dia sudah menjadi dasar sebagai hak anak yang dijamin oleh konstitusi. Itu yang saya katakan. Fakir miskin, anak terlantar. Sekali lagi anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi negara di situ hadir. Jadi tidak ada alasan karena tidak ada uang, tidak.
Jadi negara harus betul-betul menjamin warga negaranya termasuk anak-anak terlantar itu. Jadi kalau misalnya ada kendala uang dan sebagainya, menurut saya itu gagal paham terhadap definisi anak terlantar yang harus dipelihara oleh negara. Baik, tapi itu juga akhirnya jadi PR oleh negara juga ya Bang, karena masih banyak yang berkeliaran di sekeliling kita, jelas itu. Saya kira itu, dan itu bisa dipercepatnya, bisa dipercepat kalau ada kemauan politik. Ya kan? Anggaran jelas bisa diajukan kepada DPR, karena itu adalah mandat dari undang-undang. Tapi Jadi kan bukan implementasinya nggak segampang itu, Bang. itulah persoalan sekarang. Maka pertanyaan, dipelihara oleh negara siapa? Seharusnya Indonesia toh, gitu Ya. loh. Jadi kalau masih ada anak-anak yang jumlahnya cukup tinggi di DKI Jakarta atau di kota-kota besar lain, anak-anak yang tanda petik dalam kategori masuk unsur penelantaran, lalu kemudian dibiarkan, lalu menanganinya juga dengan pendekatan kriminalitas, itulah pelanggaran terhadap hak anak. Karena itu konstitusi jelas. Yang kita tahu kan selalu penanganan anak-anak terlantar itu atau penyandang masalah sosial itu didekati dengan apa? Ditangkaplah, ditaruh di panti lah. Itu kan pendekatan kriminal. Itu melanggar hak anak. Karena konstitusi mengatakan tidak menggunakan pendekatan kriminal, tetapi pendekatan dipelihara oleh negara. Bang, dipelihara oleh negara itu mereka masuk di panti selama beberapa bulan aja, atau mereka terus kemudian diberikan tempat, rumah, kemudian keterampilan dan lain-lain, atau gimana sih Bang? Sampai definisi anak terlantar itu hilang dalam diri seorang anak. Nggak terbatas bahwa hari ini hanya karena dikasih makan, bukan. Anak-anak itu bukan hanya butuh makan saja, tetapi rumah, gitu, sekolah, pelayanan kesehatan, hak bermainnya, ya, hak mendapatkan identitas, rekreasi, memanfaatkan waktu luang, itu harus terpenuhi. Jadi bukan hanya kasih makan, dikasih di panti, kemudian lipat tangan, lalu suruh belajar begitu saja. Bukan enggak itu, tapi dia harus dijamin sampai tumbuh kembangnya itu baik gitu loh. Itu pengertian dipelihara, bukan hanya sekadar menyiapkan tempat, ada ininya panti, kemudian dikasih makan, bukan. Suruh tidur rapi, lipat tangan, enggak itu. Sampai bahwa definisi unsur apa yang disebut dengan penelantaran itu hilang dalam diri anak, sehingga anak betul-betul bertumbuh dengan baik, menikmati kemerdekaan ini, menikmati apa yang dibuat oleh negara untuk anak-anak di Indonesia. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Mantap, silakan ya. Semoga itu juga yang sudah Abang sampaikan bisa didengar nih oleh pemerintah, dan Harapan saya itu. Jadi ini konstitusional loh, jadi nggak usah dirayu-rayu lagi lah. Ini hak konstitusional harus dilaksanakan. baik, harapan kita semua ya Bang. Oke, kita selanjutnya ke Kak Wahid _Bur. Apa salah saya sebagai suami lebih mementingkan main game daripada istri saya, Pak? Macam mana itu? Dia Jadi- lebih mementingkan main game daripada mementingkan kepentingan istrinya gitu. Iya, jadi dia Alamak. salahnya saya mentingin game daripada istri itu emang Oh, salah. pasti salah. Saya pasti salah. Istri itu lebih Lebih penting ya. dan lebih berharga di dalam kehidupan semua itu ketimbang main game. Main game lah, buang aja itu lah. Enggak lah. Nih dia cerita lagi nih Bang. Jadi dia Apalagi udah tuh? 5 hari dia nggak bertegur sapa sama istrinya. Alah. Saya sudah tidak menyapa istri saya Karena game. karena kan saya yang memberi makan. Jadi saya nggak mungkin Astaga, nyapa aduh, duluan. Itu merendahkan martabat. Laki-laki itu harus menghormati perempuan. Sehingga perempuan harus menghormati dan melindungi dan sebagainya. Jadi kalau hanya lebih mementingkan main HP daripada memberikan perhatian pada istri, aduh itu suatu keadaan yang harus diubah tuh. Nggak boleh deh. Terus kalau laki-lakinya bilang ya daripada nggak apa-apa dong saya main Jangan HP. rendahkan perempuan loh, jangan rendahkan perempuan. Itu kan merendahkan perempuan itu kan. Iya benar Pak, merendahkan perempuan. Terus akhirnya nih kebanyakan laki-laki Pak. Terus mereka bilang gini, oh ya udah kan tapi mendingan saya main game main handphone tapi di rumah daripada saya main keluar keliaran di luar. Enggak, jangan bentur-benturkan dengan persoalan itu. Bahwa istri harus disayangi, dihormati. Nomor 1. Itu nomor 1 dari ini nggak usah pakai ini juga nggak mati kita. Iya toh, nggak boleh deh.
Saya kira itu sekali lagi saya tegas gitu ya. Saya sebagai seorang laki-laki, saya selalu setia pada istri saya dan istri saya sebagai inspirator dalam gerakan, dalam pekerjaan, dalam mendidik anak, dalam berkomunikasi kepada orang lain. Itu yang terpenting. Lalu kemudian saya harus melindungi istri saya dari hal-hal yang tidak baik ya. Sehingga istri saya akan menghormati saya. Jadi kalau dengan keadaan seperti ini bagaimana istri yang mau menghormati ya? Jadi lebih mementingkan ini. Mungkin dia menggunakan handphonenya 5 jam dalam sehari, tapi ngomong sama istrinya hanya setengah jam. Kan ini nggak benar. Jadi artinya saya mau katakan tegas ya, itu ada perilaku yang tidak baik. Baik, berarti untuk Kak Wahid mungkin kalau main game dibatasin sehari sejam. Silahkan gitu. aja main game, nggak ada. Tapi jangan abaikan Istrimu. anak dan istri, apalagi anak gitu ya. Jadi kita hanya asyik dengan itu. Boleh, siapa bilang nggak boleh pakai itu? Itu haknya seseorang untuk menggunakan, memampatkan handphone atau gadgetnya gitu. Tetapi jangan sampai itu merajai kita sehingga anak-anak kita terlantar, anak-anak kita tidak dapat kasih sayang, istri apalagi gitu loh. Jangan dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu dia dekati istrinya, tapi untuk komunikasi atau memberikan belanja itu sulit sekali, ya sulit untuk diberikan dan sebagainya. Itu kekerasan dalam rumah tangga. Jadi termasuklah tadi kalau mengabaikan istri itu termasuk kekerasan rumah tangga. Hati-hati bapak-bapak. Jangan kebanyakan main Iya. game. Betul, ya itu kekerasan dalam rumah tangga. Siap Bang. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Silakan ya. Dari Kak Anita _Hara. Pak Aris, saya mau tanya, kalau dipaksa dijodohin sama orang tua, itu termasuk tindakan eksploitasi anak atau bukan? Pertama saya kalau dipaksa ya apapun bentuknya, dipekerjakan, dinikahkan, unsurnya semua dipaksa. Itu eksploitatif. Dan merupakan pelanggaran terhadap hak anak itu. Apalagi misalnya dinikahkan oleh orang tua, tanda petik dipaksa, anaknya nggak mau, umur 17 tahun. Itu merupakan pelanggaran terhadap anak. Anak disuruh turun ke jalan untuk mencari nafkah sebagai alternatif keluarga, karena keluarga tidak mampu, apalagi ini di masa COVID-19. Itu eksploitasi. Namanya eksploitasi ekonomi. Ya, karena itu tadi anak sudah nggak mau dipaksa lagi, apalagi kata-kata terpaksa itu atau dipaksa itu. Jadi ketika ada anak dipaksa untuk kepentingan tertentu, termasuk dipaksa untuk melakukan demonstrasi, untuk meramaikan sebuah demonstrasi ya, itu untuk kepentingan kelompok tertentu, itu namanya eksploitasi politik. Jadi kalau anak dipaksa turun ke jalan, mengamen, meminta-minta, itu juga ada unsur terpaksanya, dipaksanya, itu juga eksploitasi. Apa yang disebut eksploitasi ekonomi? Bang, kalau saya dijodohin sama orang tua, eksploitasi nggak Bang? Kan usianya bukan usia anak. Kalau dipaksa, artinya gini, kita harus kategorikan dua ya. Anak, apakah pada saat itu kau anak? Ya, sekarang saya bukan anak. Nah, kalau tidak anak, itu tidak ada unsur paksaan, itu atas kesadaran sendiri, no problem. Tetapi kalau misalnya ada anak di bawah 17 tahun, sekalipun dia mau minta menikah, orang tua harus mengatakan tidak nak. Apalagi dipaksa sama Nah, orang apalagi tuanya. dipaksa. Dan itu merupakan pelanggaran terhadap anak dan dampaknya adalah tidak baik bagi anak-anak. Jadi apapun keadaan yang dipaksa itu tidak dibenarkan, apalagi untuk anak-anak kita. Orang dewasa nggak boleh. Di dalam rumah tangga pun kalau ada unsur dipaksa, entah melakukan apapun, suami istri katanya, katakanlah melakukan hubungan suami istri, tapi ada unsur dipaksa, itu KDRT. Hati-hati nih ya. Nanti kalau kau sudah menikah misalnya, artinya suamimu memaksa berhubungan badan misalnya contoh ini, tapi kamu tidak mood dan tidak mau, dan kau mengatakan menghormati suami, Pak hari ini jangan dulu, malam ini jangan dulu. Jadi kalau misalnya ada unsur dipaksa di situ dan kamu melakukan dan melayani itu adalah eksploitatif dan itu adalah pelanggaran terhadap hak perempuan khususnya KDRT. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu bukan karena hanya memukul, hanya mencubit, memarahi, tidak memberikan nafkah,
Tapi ada unsur-unsur tertentu yang terjadi dalam lingkup keluarga. Itu kekerasan dalam rumah tangga. Hati-hati juga bapak-bapak memaksa istrinya. Itu kembali lagi gitu. Bahwa perempuan harus betul-betul dihormati sehingga perempuan itu menghormati laki-laki. Baik, Bang. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Iya, silakan ya. Dari Kak Sarah. Di mana itu? Belum nggak dikasih tahu ya. Pak, semenjak belajar online, anak saya jadi kecanduan main HP. Itu gimana ya, Pak? Itu sudah berlaku umum. Data empirik yang ada di Komnas Perlindungan Anak, ketika ada anak tergantung dengan gadget, maka akan berdampak kepada rusaknya mental dan kesehatan jiwa anak. Itu fakta. Ya. Beberapa penelitian dan data-data yang dikeluarkan oleh rumah sakit, baik itu ada beberapa tahun lalu dari Sukabumi, lalu dari Tasikmalaya, kemudian di beberapa tempat, banyak anak-anak terpaksa diopnam karena ketergantungan gadget yang mengakibatkan dia dirawat di situ karena kerusakan mental dan jiwa itu cukup tinggi. Oleh karena itu saya kira bukan melarang anak-anak untuk menggunakan gadgetnya, tetapi bagaimana orang tua mengajarkan kepada anak menggunakan gadget itu secara cerdas dan cermat dan ada waktunya. Dan mana situs-situs yang diperlukan atau tidak diperlukan. Itu harus diberikan kesadaran, dampingan kepada anak kita. Karena anak-anak kita di Indonesia itu, anak 5 tahun ke bawah itu sudah sungguh-sungguh kecanduan dan ketergantungan dengan gadget. Orang tua sekarang kebingungan untuk mendiamkan anak. Kalau anak misalnya mulai agak cengeng, dikasih permen, dikasih gula-gula, dikasih coklat. Nggak mau. Udah dilempar saja itu. Handphone sekarang ya, Bang. Terus kemudian dikasih boneka dan sebagainya. Terus dikasih dongeng-dongeng. Sudah nggak berlaku lagi. Tapi ketika kau kasih handphone, karena dia sudah tergantung, itu langsung disampar itu. Langsung diam dia. Sudah dia cuek terhadap lingkungan sosialnya. Karena dampaknya selain kerusakan mental dan jiwa, dia juga antisosial. Sudah sibuk sendiri. Dipanggil maknya juga sudah nggak mau dengar, kali ini aja. Gitu loh. Ketika handphone diambil, wah langsung spontan menangislah, bergulung-gulung, bahkan membenturkan kepala ke tembok lah, ya toh. Lalu kemudian ngambil sebuah alat-alat apapun seolah-olah itu adalah handphone. Nah, ini saya kira. Jadi orang tua juga harus cerdas gitu. Tapi sebaiknya usia berapa sih, Bang, yang paling efektif ngasih mainan atau kasih handphone ke anak? Saya belum mendapat formulasi pada usia berapa gitu ya. Tetapi saya bisa memberikan tips ya, memberikan kesadaran pada anak itu, bukan melarang ya, tetapi dibuat waktunya. Nak, kamu boleh main handphone, katakan sejam, 2 jam. Dan orang tua tahu pada saat apa dikatakan, apakah pada saat anak sudah waktunya untuk tidur misalnya. Jadi orang tua harus cerdas. Karena zaman sekarang ini sudah zaman teknologi yang zaman globalisasi yang tidak bisa dihempang lagi. Kau tutup satu aplikasi, kau tutup program-program yang ada di aplikasi kita, itu akan muncul lagi. Jadi harusnya adalah bukan larangan-larangan, tetapi mendiskusikan batasan-batasan mana yang bisa dilakukan. Itu yang saya sebut cerdas. Jadi faktanya karena apa? Kita sendiri sebagai orang tua. Pertanyaan saya untuk netizen. Ketika bangun pagi, apa yang dikerjakan lebih dulu? Sadar nih? Handphone mungkin ya, Jujur, Bang. buka dulu handphone. Sekarang ya, Bang. Sekarang, Udah. baru negur anak, negur istri. Bahkan mungkin baru berdoa. Baru sholat. Bisa begitu kan? Karena apa? Ada beban yang ada di memori kita. Karena kita sampai jam 11 malam, 12 malam masih main handphone. Nah itu kan terbawa kan. Pagi-pagi apa? Itu orang tua aja begitu. Oleh karena itu cerdaslah. Jangan di hadapan anak bangun langsung buka handphone gitu. Kalau anak buka handphone marah-marah gitu. Oh mandi dulu. Bapaknya nggak mandi, tapi buka itu. Artinya apa? Berikanlah keteladanan kepada anak kita dalam kerangka menggunakan handphone. Sehingga anak kita bisa mengerti
Kalau kita dikatakan nak nggak boleh pada jam ini boleh, lalu kemudian pada sholat semua nggak boleh buka handphone, pada makan malam juga nggak ada yang pakai handphone. Nah itu bisa disepakati, ya. Tidak ada yang keberatan di aturan itu. Itu yang saya katakan tadi itu. Lalu kemudian kepada anak kalau dilakukan pada saat misalnya sholat pakai atau berdoa pakai handphone, apa konsekuensinya? Itu harus dilakukan. Itu yang saya sebut dengan cerdas dan sehat gitu loh. Baik Bang, artinya memang berarti nanti Kak Sarah menerapkan apa yang tadi Bang Aris katakan gitu. Jadi Betul, memberikan contoh yang baik untuk anaknya terlebih dahulu, baru boleh marah-marah kalau memang anaknya Betul. ngelakuin sesuatu yang memang sudah Kak Sarah lakukan atau Tepat, berikan. iya. Keteladanan menggunakan handphone di hadapan anak-anak dan keluarga. Sama aja sebenarnya halnya Bang ketika kita minta anak belajar tapi justru kita malah nonton atau lihat televisi. Itu sama aja dengan kalau zaman saya dulu gitu kan Bang, nggak ada handphone gitu. Orang tua nyuruh kita tidur atau nyuruh kita belajar tapi orang tuanya sibuk. Harusnya kan orang tua misalnya menemani anaknya. Betul. Gitu. Nah itu sama halnya seperti itu kira-kira ya Bang. Iya, saya kira gitu ya. Nak belajar ya, pokoknya besok supaya kau tidak lambat sekolah dan sebagainya. Tapi bapaknya nonton TV. Sama halnya, nak nggak boleh merokok ya. Bapaknya sambil ngerokok. Itu kan nggak menunjukkan keteladanan, tidak itu. Iya benar Bang, karena contoh yang baik untuk anak adalah orang tuanya Nah, sendiri. sholat ya, supaya menjadi anak yang betul-betul baik di hadapan Tuhan. Bapaknya nggak pernah sholat. Doa ya nak, supaya nanti cita-citamu dikabulkan. Bapaknya nggak pernah berdoa. Itu yang saya katakan tadi. Tunjukkanlah kita sebagai orang tua menjadi teladan. Itu terpenting. Ketika anak diajarkan kasih sayang, dia akan belajar kasih sayang mengasihi adiknya, bapaknya, tetangganya, gurunya, gitu loh. Tapi kalau sebaliknya, bapaknya terus berantem sama ibunya, wah teriak-teriak tuh, anak pasti akan mencontoh itu. Maka dia akan lakukan tawuran di luar, karena dia sih melihat contoh itu. Itu yang menurut saya yang harus betul-betul kita sepakati. Mari kita didik anak kita dengan cinta damai. Baik Bang. Bang, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Iya. Dari Kak Feni.sana. Pak, saya seringkali dipaksa untuk mengikuti kemauan orang tua saya dalam memilih jurusan saat kuliah nanti. Sampai-sampai kami sering bertengkar. Padahal saya punya minat mengambil jurusan lain. Gimana ya Pak solusinya? Solusinya menurut saya ya, harus kembali didiskusikan ulang. Duduk bersama. Kalau memang ada cita-cita orang tua seperti itu, lalu itu terbalik, ya, tidak sesuai dengan cita-cita, siapa tadi namanya itu? Dari Kak Feni. Penny gitu. Itu didialogkan. Enggak ada yang tidak ada solusi. Orang tua juga tentunya tidak boleh memaksa kehendak sesuai dengan kemauannya. Jangan sampai dulu bapaknya itu cita-cita jadi dokter, tapi nggak kesampaian. Tetapi itu dipaksakan kepada anaknya yang sekarang, padahal anaknya itu adalah cita-citanya bermain musik. Nggak nyambung jadi ya Bang. Nah, kan kelihatan kan nggak nyambung kan? Tetapi bakat minat itu ada pada anak kan? Apakah ketika kita paksakan sesuai dengan kehendak kita itu supaya anak itu sejahtera? Belum tentu. Belum tentu. Banyak orang yang mengikuti pikiran orang tua dan cita-cita orang tua. Cita-cita itu bukan berasal dari orang tua, tapi cita-citanya berasal dari anak itu. Disitulah menurut saya, pola pengasuhan yang otoriter itu atas kehendak dari orang itu jangan dipaksakan kepada anak itu. Ini zaman jadul kok dipaksakan ke dalam milenial, nggak boleh toh. Tapi juga artinya Kak Feni ketika sudah memilih jurusan yang dia ambil juga harus bertanggung jawab dengan pilihannya dong Bang. Harus begitu. Dan itu harus didiskusikan dan diberikan alasan. Ya. Ya, orang tua juga nggak boleh memaksa kehendak. Ya, anak harus menghormati orang tua dan minta penjelasannya kenapa harus jurusan ini, kenapa tidak jurusan ini, kan misalnya seperti itu. Jadi orang tua juga harus menyadari dan anak juga menyadari. Katakanlah tadi orang tua berkeinginan anak menjadi kuliah di fakultas kedokteran. Si Penny maunya main musik. Jelaskan, kan nggak nyambung ini. Iya. Jelaskan.
anak menjelaskan, orang tua harus mendengarkan, memberikan akses untuk didengar pendapatnya dan sebagainya. Itulah yang ideal. Oleh karena itu kembali lagi Penny untuk mendiskusikan, duduk bersama dengan orang tua, jelaskan. Jadi dokter belum tentu lebih baik dari pemain musik. Siap, Bang. Iya kan? Jadi harus didorong bakat minat dan talentanya begitu. Jadi jangan dipaksakan, nggak boleh. Gitu loh. Nggak Sama baik sepertinya ya, Bang? sama seperti kurikulum kita ini. Jangan kurikulum nasi rames. Ada rempolonya, ada cabai, ada apa gitu. Jurusan gitu. Kalau anaknya betul, iya boleh. Jangan paksakan sesuai dengan kemauan orang tua saja. Itu otoriter namanya. Baik, bisa dibicarakan ya Kak Feni. Saya rasa jawaban dari Bang Aris sudah sangat jelas nih. Bang, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak_Acacin. Nah, cacing ya. Horas Bang Aris, Pasti orang Batak itu. Belum tentu juga ya. saya mau tanya, Ya. kalau anak dijadikan selebgram, Abang tau nggak selebgram Bang? Gerung juga apa sih ini ya? Artis Instagram Bang. Kalau biasanya kan di TV, ini di Instagram. Apakah termasuk eksploitasi dan orang tuanya bisa dihukum? Kalau itu unsurnya adalah memanfaatkan. Ini dia. Memanfaatkan anak apapun programnya. Apa tadi istilahnya itu selebgram Iya. atau apapun lah namanya yang di media sosial yang sekarang lagi tren kan. Ada juga yang mendorong anaknya menjadi TikTok ya. Gitu kan. Ada beberapa justru itu kalau ada unsurnya memanfaatkan itu adalah pelanggaran terhadap hak anak. Itu bukan mengembangkan bakat minat. Mengembangkan bakat minat itu yang datang dari naluri, ya, kemampuan anak, kesenangan anak dan sebagainya. Memanfaatkan media sosial itu tadi kan, Iya. menjadi selebgram, apalagi menjadi YouTuber gitu. Kalau misalnya pertanyaannya kan banyak Abang ini anak, sekarang udah jadi YouTuber nih Bang. mudah-mudahan ya. Gitu kan. Tetapi saya kan tidak memanfaatkan diri saya, tapi itu karena saya menyampaikan informasi, orang suka sama saya, suka sama Nia, ya. Jadi dari dulu juga sudah YouTuber sebenarnya sebelum ada YouTuber Cuma ini. sayangnya nggak dibikin, belum ada medianya Belum begitu ya lah. Bang ya. Nah, pertanyaan sekarang dengan hubungan dengan itu, sekarang banyak anak-anak artis yang masih kecil Ya. sudah menjadi orang kaya, gitu Wih, kan. iya Bang. Itu memanfaatkan masuk dalam kategori eksploitasi. Bisa iya, bisa tidak, karena dianggap tadi Selebgram. Iya tuh anak-anak banyak kan anak sekarang ini. Orang ibu-ibu aja nonton aja mau anak baru bisa mandi, baru ngomong ada di media Instagram dan sebagainya. Orang langsung bikin subscribe atau macam. Kalau ada unsur pemanfaatan di situ nih ya, itu eksploitatif. Tapi kalau selagi anak itu ngerasa nggak terganggu dan nggak nangis atau Siapa yang menyimpulkan atau katakanlah mengartikan itu tidak nangis dan tidak tereksploitasi? orang tuanya jelas Bang. Ya orang tuanya kan gitu. Tapi Iya. seperti kau sebagai psikolog, kau bisa melihat kan? Karena dia dalam usia seperti itu, dengan uang begitu banyak dan sebagainya kan gitu. Tapi saya tidak mau berdiskusi tentang itu. Tetapi kalau ada pemanfaatan anak untuk menjadi selebgram itu adalah pelanggaran terhadap anak. Oke. Karena dunia anak bukan dunia itu. Jangan dijual, maksudnya tanda petik. Baik Bang. Jangan dijual ya. Kalau itu adalah mengembangkan bakat minatnya, kita dorong aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih ya, nggak ada masalah itu. Tapi kalau dimanfaatkan dengan situasi sekarang itu eksploitatif. Baik. Kita ke pertanyaan terakhir ya Bang. Baik. Dari Kak Budi _ Salam kenal Om Aris. Kali ini saya yang mau kasih pertanyaan ke Om Aris. Teh apa yang pahit? Teh pahit. Ya kan? Teh apa yang pahit? Teh pahit gitu kan gitu. Terus ada lanjutannya nih Bang. Tehlah berjuang bersama dari nol, giliran dia sukses pilihannya sama yang lain, haha pahit. Oh gitu. Oh Oke. itu maksudnya. Oke, selamat untuk Kak Budi. Bapak Budi ya. Oke, dia lagi ini kayaknya Bang, lagi berjuang kayaknya mendapatkan seseorang ini kalau ini.
Saya akan dukung dan saya akan doakan supaya kau dapat yang terbaik untuk dirimu. Oke, amin. Gitu. Kita doakan ya Bang ya. Ya pasti. Oke, Nia rasa cukup nih Bang untuk ngobras episode Q&A kali ini. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat ya, selalu saya katakan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, itulah Aris Merdeka Sirait. Dia bebas dan merdeka menyampaikan pendapatnya tetapi tidak melukai hati orang. Baik, sampai jumpa di ngobras minggu depan Bang. Baik, Nia. Oke, nah itu tadi jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa.